Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah yang Maha Rahman yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita masih diberikannya kesehatan oleh Allah, diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan, walaupun perkuliahan kita kali ini diadakan secara daring, yaitu perkuliahan secara online. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan adanya para nabi-nabi kita, dengan adanya Rasulullah, para sahabat beliau, sehingga kita mengenal yang namanya Islam, rahmatan lil alamin. Oke, kesempatan kali ini kita akan masuk perkuliahan perdana, yaitu perkuliahan fikih munakahat A, semester 3, reguler 3, stay Darul Ulum Kandangan. Oke. Nah, sebelum kita masuk dalam perkuliahan, seperti biasa kita terlebih dahulu membuat sebuah kontrak atau perjanjian, kontrak belajar atau regulasi peraturan agar kedepannya perkuliahan kita bisa berjalan sesuai dengan aturan yang kita kehendaki atau sesuai harapan yang kita hendaki. Jadi kita melakukan kontrak belajar dulu, membuat sebuah perjanjian dulu agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Biar kawan-kawan bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Oke, kita lanjut aja untuk kontrak belajar. Nah, kita hari ini yaitu mata kuliah fikih munakahat A. Oke, next. Ini kontrak belajar, aspek penilaian dan juga ada prosentasenya terhadap penilaiannya. UAS, ujian akhir semester, atau disebut dengan final test, prosentasenya 35%. Untuk OTS, ujian tengah semester atau middle test, prosentasenya 25%. Nah, tugas-tugas prosentasenya 20%. Keaktifan dalam diskusi atau kawan-kawan yang presentasi juga prosentasenya 20%. Nah, ini tidak mutlak. Silakan kawan-kawan yang tidak sepakat atau tidak sesuai dengan keinginannya prosentasenya berapa persen ini, silakan nanti kita diskusikan. Di grup WhatsApp. Nah, di grup WhatsApp. Kawan-kawan jangan lupa untuk absen kehadiran. Nah, ini absen kehadiran, silakan kawan-kawan komen di komentar YouTube ini untuk absen kehadiran. Untuk absen kehadiran silakan komentar di YouTube. Setelahnya nanti untuk absen penutup kita komentar atau nanti menyebutkan namanya di grup WhatsApp sesuai dengan nomor absennya, sesuai dengan nomor absen masing-masing. Nomor absen yang terdahulu. Yang dulu silakan. Yang kalau masih ingat silakan. Yang kada ingat silakan diingat-ingat lagi. Silakanlah untuk absen kehadiran silakan komentar di YouTube ini di kolom komentar, dan juga untuk absen penutup nanti kita masuk ke grup WhatsApp. Nah, ini kontrak belajar ini bagi kawan-kawan yang tidak sepakat, silakan nanti setelah selesai nonton video ini kita diskusikan di grup WhatsApp. Oke, next. Nah, ini perjanjian dan komitmen perkuliahan secara daring. Nah, biasanya kan kita perkuliahan secara luring ya, tatap muka. Nah, sekarang kita mengadakan perkuliahan secara daring. Karena adanya musibah COVID-19 ini atau pandemi corona, maka perkuliahan rata-rata di kampus-kampus mengadakan sistem daring dalam jaringan atau perkuliahan secara online. Nah, ini kita ada membuat perjanjian. Oke, pertama, mahasiswa harus hadir dan mengikuti perkuliahan minimal 75% dari pertemuan.
Jadi kawan-kawan punya kesempatan tidak menghadiri perkuliahan maksimal 3 kali ya. 3 kali tidak mengikuti perkuliahan. 3 kali tidak mengikuti perkuliahan. Nah, 3 kali itu mempunyai kesempatan karena apa? Nah ini selanjutnya kan, selama perkuliahan daring berlangsung, mahasiswa dilarang berada di tempat keramaian seperti pengantin, di jalan, atau yang ada yang lagi jalan-jalan, jangan sampai kita kuliah terganggu karena jalan-jalan kita, di pasar dan lain sebagainya yang tidak mendukung perkuliahan. Nah, jadi ketika perkuliahan kita sedang berlangsung, dilarang keras kawan-kawan berada di tempat keramaian agar bisa konsentrasi mengikuti perkuliahan ini secara nyaman, tidak ada gangguan dari orang sekitar atau tempat-tempat yang bising, sehingga bisa berkonsentrasi dengan yang disampaikan oleh presentator atau pemateri yang akan menyampaikan materinya. Nah, makanya ini Bapak kan punya 3 kali kesempatan izin. Nah, ketika kawan-kawan mungkin ada pengantenan, ada kebutuhan yang lain, nah silakan izin. Silakan izin tidak masalah, silakan izin tidak masalah. Nah, agar perkuliahan kita tetap bisa berlangsung. Oke. Selanjutnya, apabila mahasiswa tidak dapat berhadir mengikuti perkuliahan, maka harus ada pemberitahuan, yaitu berupa surat izin. Bisa di-scan nanti, bisa di-scan atau difoto saja, difoto untuk tidak dapat mengikuti perkuliahan. Silakan di-share aja, di-share di grup WhatsApp. Silakan share di grup WhatsApp biar kawan-kawan yang lain juga tahu. Jadi nanti yang merekap absennya, nanti ada moderator lah, ada moderator yang merekap absennya biar tahu bahwa si A, B, C, nah itu sedang berhalangan tidak bisa hadir. Jadi surat izinnya silakan di-scan atau difoto kirim ke grup WhatsApp. Selanjutnya mahasiswa harus mengerjakan tugas. Tugasnya ada berbagai macam. Nanti selanjutnya ada tugas-tugas yang disampaikan. Tugasnya adalah tugas tes pertengahan, ada tugas tes akhir yaitu tugas middle atau tugas final test. Harus dikerjakan semua karena itu yang akan menentukan. Ketika sudah kita buat kontrak belajarnya untuk persentase penilaian, OTS tadi berapa, final tadi berapa, tugas tadi berapa, keaktifan dalam diskusi tadi berapa. Nah, jadi silakan kita diskusikan ulang di grup WhatsApp ketika ada kawan-kawan yang tidak sepakat dengan persentasenya tadi. Silakan nanti ya. Selanjutnya, dosen dan mahasiswa harus menggunakan pakaian sopan. Nah, jadi jangan kada berbaju lah ketika mengikuti perkuliahan walaupun secara daring. Ya kita harus memakai baju yang sopan sesuai dengan etika, attitude kita sebagai mahasiswa. Masa mahasiswa orang-orang. Ya toh? Selanjutnya mahasiswa dan dosen harus berhadir sesuai dengan jadwal perkuliahan. Nah, harus sesuai dengan jadwal kita. Hari Sabtu kan, hari Sabtu jam 10.30 ya harus sesuai jadwal lah. Nah, jika mahasiswa terlambat, absen dari maksimal 15 menit boleh keterlambatannya lah. Nanti absen kan kita lewat kolom komentar Facebook, absen kehadiran, absen penutup nanti lewat absen penutup lewat grup WhatsApp. Nah, silakan 15 menit keterlambatan, lewat 15 menit maka absennya tidak diterima. Maka yang tidak diterima absennya dianggap tidak hadir dan tanpa keterangan. Nah, jadi ini ya alfa. Nah, absen kehadiran, oke tadi melalui komentar live streaming dan YouTube, dan absen penutup via grup WhatsApp. Selanjutnya mahasiswa harus menyerahkan tugas sesuai dengan jadwal yang disepakati. Nah, nanti kita buat jadwal kesepakatan penyerahan tugas. Apa saja tugas-tugasnya? Oke, next. Nah, ini tugas-tugasnya. Pertama adalah ini kelas semester 3 lah, regular 3. Bapak baru pertama kali masuk kayaknya lah. Walaupun kawan-kawan sudah sering lihat Bapak di prodi, mungkin ada yang berurusan. Karena Bapak kan sebagai ketua prodi, tentunya kawan-kawan sudah sering ya masuk ke ruangan Bapak. Nah, mungkin baru kali ini Bapak masuk ke kelas kawan-kawan semester 3 regular 3. Nah, kita buat kesepakatan. Nah, tugas pertama adalah tugas kelas fikih munakahat, yaitu membuat blog atau sejenisnya, bisa WordPress atau
yang lainnya bisa lewat websitenya kah atau membuat apa terserah. Tapi harapannya tetap kita buat blog saja yang lebih gampang atau buat yang lain terserah, alamat yang bisa di-share di blog atau di website yang lainnya. Nah, maksimal pembuatan blog pada pertemuan kedua sudah diaktifkan. Jika sudah ada blog kelas, kalau sudah ada blog kelas, sudah ada yang dulu mungkin sudah pernah buat blog kelasnya, maka poin pertama ini kita tiadakan. Tapi tetap minggu depan, Sabtu depan, link blog ini sudah di-share di grup. Nah, sudah di-share di grup, biar Bapak bisa memantau, biar Bapak bisa mengupload materi yang akan disampaikan ke blog. Jadi di deskripsi YouTube nanti kan di bawahnya ada link masuk ke materinya. Nah, di sana. Jadi Sabtu depan blog ini sudah diaktifkan, harus di-share di grup WhatsApp. Siapa yang bertanggung jawab? Semuanya. Tapi ketua yang mengkoordinir silakan ditunjuk siapa yang bisa IT, siapa yang bisa membuat, silakan buat blognya. Oke, siap? Oke, selanjutnya tugas kolektif. Nah, kelompok yang bertugas presentasi mengupload makalahnya ke blog kelas sehari sebelum pertemuan. Jadi hari Jumat itu sudah diupload makalahnya. Dari Jumat sampai jam 12 malam. Nah, itu silakan diupload di blognya, biar blognya itu nanti linknya Bapak sambungkan di deskripsi YouTube biar kawan-kawan bisa membuka materinya terlebih dahulu sebelum perkuliahan dimulai. Jadi inilah tugas makalah kolektif tadi yang bertugas presentasi. Nah, yang bertugas presentasi mengupload makalahnya ke blog kelas sehari sebelum pertemuan atau presentasi. Oke, selanjutnya tugas makalah kolektif diserahkan pada pertemuan ketiga via email. Nah, jadi nanti kita bagikan tugasnya masing-masing. Maksudnya tugas kolektifnya nanti ada makalahnya, ada kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 12. Nanti kita bagikan tugasnya, materinya apa-apa yang akan dibuat dengan tema-tema yang sudah kita tetapkan. Nah, makalahnya nanti diserahkan pada pertemuan ketiga. Jadi serempak, tidak ada yang duluan, tidak ada yang belakangan. Pertemuan ketiga sudah diserahkan semuanya via email sampai jam 10. Kita akan masuk jam 10.30. Jadi jam 10 itu sudah Bapak cek siapa saja, kelompok mana saja yang belum menyerahkan tugas kelompoknya ke email Bapak. Jadi Bapak bisa memantau. Kalau lewat kita perkuliahan kan agak kesulitan memantaunya. Jadi jam 10 maksimal hari Sabtu itu semuanya sudah diserahkan tugas kolektifnya, tugas makalahnya. Tugas individu, nah ini tulis tangan lah meresum buku Profesor Dr. Khairuddin Nasution MA, Hukum Perkawinan 1. Diserahkan pada waktu middle test. Ini beliau untuk perkawinan banyak, beliau menulis, Prof. Khairuddin ini banyak tentang perkawinan. Beliau adalah guru besar dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga adalah termasuk dosen favorit saya selama saya kuliah di Jogja. Dan beliau sekarang menjabat sebagai ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jadi beliau yang mengetuai, sekarang yang mengetuai dosen-dosen hukum keluarga di seluruh Indonesia. Ya, silakan kawan-kawan nanti diresum buku beliau. Buku beliau ada untuk perkawinan yang biasanya kawan-kawan pelajari, ada pengantar hukum keluarga punya beliau juga, hukum perkawinan 1, hukum perkawinan 2-nya, selanjutnya ada hukum kewarisan dan sebagainya. Silakan kawan-kawan dipilih saja buku hukum perkawinan 1 atau hukum perkawinan 2. Nah, terserah. Tapi kalau rekomendasi Bapak ya hukum perkawinan 1 dululah yang diresum, baru 2-nya. Oke, silakan. Ini tulis tangan diresum, maksimalnya berapa halaman ya? Maksimalnya terserah berapa halaman, minimalnya 10 halaman. Resum buku, tulis tangan, minimal 10 halaman. Maksimal terserah.
pengen berapa halaman? Pengen 100 halaman dengan analisanya, pengen 1000 halaman dengan analisanya. Tuh, monggo. Nah, tulis tangan nanti di-scan. Nah, di-scan lah. Bisa di-scan atau difoto, tapi ada halamannya. Di atas mungkin dibuat kan tulis tangan nih. Halaman 1, halaman 2, halaman 3. Ditulis di atas biar Bapak biar memudahkan Bapak melihat ini halaman 1, 2. Ini nanti ada yang tidak pakai halaman kan bingung, ini halaman yang pertama atau halaman yang keberapa. Halaman 3-nya mana tidak ada. Jadi pakai halaman lah di atas atau di bawah halamannya terserah. Mau di atas atau di bawah biar memudahkan Bapak untuk mengoreksinya. Mengoreksi resume dari punya kawan-kawan. Oke, tugas individu. Nah, selanjutnya tugas individu yaitu membuat resume makalah yang akan dipresentasikan setiap kali pertemuan dengan tulis tangan disertai 2 pertanyaan atau lebih, diserahkan dengan format foto atau PDF sebelum perkuliahan dimulai. Karena sistem daring ya kita lihat foto aja atau PDF. Biasanya kan kalau Bapak masuk ke kelas itu, sebelum perkuliahan kita mulai, kawan-kawan sudah membuat resume dengan tulis tangan. Diserahkan kemana? Ya ke depan aja, ke tempat Bapak. Nah, karena sistem perkuliahan tatap muka. Tapi sekarang karena perkuliahan kita daring, jadi ya diserahkan melalui foto atau scan lewat PDF bisa. Kan sekarang HP nih canggih-canggih nih. HP kan canggih-canggih sudah. Mungkin kawan-kawan kan sudah punya HP yang luar biasa canggihnya. Bisa video call. Dulu kan tidak ada video call zaman Bapak. Tidak ada perkuliahan yang kayak gini. Ada di luar sana tapi kan belum sampai ke tempat kita. Jadi sebelum kawan-kawan mengikuti perkuliahan atau presentator menyampaikan materinya, kawan-kawan sudah punya resuman. Harapannya apa? Untuk apa? Biar otaknya sudah ada isinya. Biar kita diskusi, kawan-kawan sudah paham materinya apa. Jadi sebelum masuk perkuliahan, makalah yang kawan-kawan sudah upload ke blog tadi, sudah kawan-kawan download, sudah kawan-kawan tulis resumannya. Apa saja poin-poinnya, apa saja yang disampaikan, konten-kontennya apa saja. Ditulis di resume dan juga kawan-kawan diserahkan. Upload juga, foto saja, foto dikirim juga ke email Bapak. Jadi setiap kali pertemuan kita masuk jam 10.30. Jadi sebelum jam 10.30 semuanya sudah menyerahkan resumannya. Resuman setiap kali ingin presentasi makalah. Jadi kawan-kawan sudah meresum dan diserahkan ke email Bapak. Yang presentasi tidak usah meresum, karena sudah dia punya makalahnya. Jadi yang tidak presentasi yang mendengarkan itu meresum makalah yang dipresentasikan. Jadi sebelum dimulai presentasi itu sudah dikirimkan ke email Bapak. Jadi resumannya dikirimkan ke email Bapak. Oke, selanjutnya tugas individu. Nah, resume semua konten tema makalah dan diserahkan pada pertemuan terakhir. Jadi kan kita nanti ada 12 makalah lah, ada 12 makalah. Jadi semua makalah itu diresum, jadikan satu diresum. Nah, tadi kan tugas yang pertama tadi setiap kali pertemuan ada resuman, tulis tangan. Nah, ini tugas individu, resum semuanya. Nah, dikumpulkan semuanya. Nah, silakan boleh diketik pakai Word atau silahkan tulis tangan yang tadi aja nggak apa-apa, nggak masalah tadi. Nah, jadi 1, 2, 3 dikumpulkan saja, difoto. Nah, silahkan dikirim pertemuan terakhir. Kirimnya di bawah sini itu ada emailnya, kan hukumislamonline@gmail.com, itu emailnya dikirim ke sana semua, dikirim ke email itu semua. Oke, next. Nah, ini ketentuan umum diskusi makalah. Nah, ini ketentuan umum kita dalam diskusi. Pertama, setiap kelompok makalah harus mempersiapkan secara matang materi yang disampaikan jelas. Harus disiapkan terlebih dahulu materinya. Penyajian atau presentasi menggunakan live streaming YouTube di kampus 1. Nah, nanti kawan-kawan yang bertugas presentasi berhadir ke kampus 1 untuk live streaming. Pakai YouTube siapa? Pakai YouTube Bapak saja. Karena mungkin ada beberapa kawan-kawan yang belum bisa live streaming YouTube-nya. Ya, ini kita gunakan punya Bapak saja live streamingnya.
Nah, dalam bentuk kawan-kawan juga dibebankan membuat slide PowerPoint-nya dengan durasi minimal presentasi itu 10 menit dan maksimal 25 menit presentasinya live streaming itu. Dan dianjurkan di-subscribe ya, di-subscribe YouTube-nya biar untuk memudahkan kita. Dan juga untuk mendukung perkuliahan kita. Oke, jangan lupa subscribe kawan-kawan mahasiswa. Ya tadi presentasinya kita pakai live streaming ya, Jadi silakan yang bertugas nanti hadir ke kampus 1, 2, 3 orang kan nanti kita bagi kelompoknya 2 orang atau 3 orang. Nanti silakan kawan-kawan di sana presentasi menggunakan YouTube live streaming dan juga pakai PowerPoint dan juga pakai LCD proyektor di belakang nanti. Kita presentasi pakai LCD proyektor dan juga kawan-kawan menggunakan slide PowerPoint. Dalam presentasi makalah dilarang membaca tanpa menganalisa. Nah, jadi ini kebanyakan mahasiswa yang mahasiswa lama yang dulu kebanyakan cuma membaca teksnya. Jadi sekarang kawan-kawan digodok diharapkan tidak ada lagi yang cuma membaca toh. Ada harus analisa atau ada penjabaran dari pendapatnya sendiri atau pendapat kelompoknya. Jadi tidak cuma membaca tapi menjabarkan. Makanya kan di sini Bapak kasih warna merah ya, dilarang membaca. Nah, dilarang membaca tanpa penjabaran atau tanpa menganalisa yang dibaca tadi apa. Jika presentator mengindahkan maka tidak mempunyai nilai poin dalam diskusi pada hari itu. Selanjutnya dalam diskusi pemakalah akan didampingi seorang moderator dari anggota diskusi kelas dengan durasi waktu minimal 45 menit dan maksimal 75 menit. Jadi nanti yang di kelas adalah yang presentasi dan moderator. Moderatornya kita tetapkan terlebih dulu aja lah. Moderatornya dari kelompok setelahnya. Misalnya nih, yang presentasi kelompok 1 berarti yang jadi moderator kelompok 2. Yang presentasi kelompok 2 maka yang jadi moderator kelompok 3. Nah, jika kelompok 12 yang presentator, maka yang jadi moderator balik ke kelompok 1. Nah, itu nanti silakan yang presentasi dan yang bertugas sebagai moderator silakan ke kampus 1. Silakan ke kampus 1 untuk melaksanakan presentasi secara daring, live streaming via YouTube. Oke. Minimal untuk diskusi kita minimal 45 menit. Dan durasinya bisa sampai 75 menit. 3 SKS lah, 3 SKS lebih kayaknya lebih. 3 SKS lebih. Sampai jam berapa kita? Jam 12 lah, kalau nggak salah. Oke, next. Belum. Masih ada di bawahnya. Petugas presentasi dan moderator wajib berhadir di kampus 1 untuk melakukan live streaming perkuliahan tadi ya. Hadir ke kampus 1. Selanjutnya, dalam diskusi minimal terdapat 7 orang penanya yang dibagi dalam 2 sesi. Jika kurang dari 7 orang penanya, maka perkuliahan diulang ke minggu berikutnya. Nah, jadi dalam diskusi minimal terdapat 7 orang penanya. Tadi kan di awal sudah kita membuat resuman dan setiap resuman itu terdapat minimal 2 pertanyaan. Jadi kawan-kawan sudah punya bekal pertanyaan. Jadi tidak ada lagi yang batu tunjulan atau dorong-dorongan siapa yang ingin bertanya. Karena masing-masing sebelum masuk perkuliahan sudah punya resumen dan sudah punya minimal 2 pertanyaan. Jadi kawan-kawan sudah punya pertanyaan masing-masing. Jadi minimal 7 orang itu ya kayaknya semuanya juga bisa bertanya. Toh? Nah, pertanyaannya bisa melalui kolom komentar YouTube. Nah, silakan nanti moderator lah dipantau terus komentar di YouTube. Ada yang bertanya siapa? Silakan direkap nanti yang bertanya siapa, atau boleh juga pertanyaan melalui atau lewat grup WhatsApp. Nah, jadi bisa lewat komentar YouTube, bisa juga lewat grup WhatsApp untuk komentarnya. Bisa lewat grup WhatsApp, juga bisa lewat komentar YouTube. Atau nanti silakan disepakati saja. Moderator mungkin agak kewalahan lewat YouTube. Atau kewalahan lewat WA. Kadang ada yang di WA, kadang ada yang di YouTube.
Nah, jadi agak kebingungan. Silahkan sepakati aja untuk pertemuan ini misalnya di YouTube saja komentarnya atau pertanyaannya atau di grup WhatsApp saja pertanyaannya. Nah, ya pertanyaan di grup WhatsApp silakan nanti moderator membaca, dibacakan pertanyaannya langsung dijawab oleh presentator kita tetap melalui media live streaming YouTube tetap. Nah, pertanyaan tadi kan bisa melalui komentar YouTube dan ataupun grup WhatsApp. Nah, dilarang googling bagi presentator, tidak boleh Google, tidak boleh googling ketika menjawab pertanyaan dari audiens. Jadi silakan kawan-kawan menjawab dengan materi yang sudah kawan-kawan pelajari, yang sudah kawan-kawan siapkan. Jangan takut salah. Ingat, kita mahasiswa tidak ada salah, tidak yang benar. Nanti ada yang meluruskan, nanti dosen yang meluruskan. Ketika ada beberapa pertanyaan, ketika ada beberapa jawaban yang mungkin keliru, nanti ada dosen yang meluruskan. Jangan takut salah, karena mahasiswa kita tahap belajar. Nah, jadi apapun jawabannya, kawan-kawan jangan takut salah. Silahkan jawab langsung. Ingatlah, jangan googling. Ini untuk apa? Untuk melatih kita, untuk melatih cara berpikir kita, untuk melatih analisa penalaran kita agar kita bisa memunculkan masalah tanpa melihat sesuatu atau tanpa melihat, tanpa membaca, tanpa terlebih dahulu kita menunggu sesuatu yang mungkin kita sendiri belum paham atau belum tahu. Silakan, tidak masalah, tidak masalah. Nah, tapi harapannya ya kawan-kawan sebelumnya sudah mempelajari. Jadi ketika ada pertanyaan ya kawan-kawan sudah bisa menjawabnya. Oke. Selanjutnya ini jeda presentator menjawab pertanyaan peserta itu maksimal 3 menit lah, jangan lebih dari 3 menit. Kalau lebih dari 3 menit, maka silakan nanti moderator ganti pertanyaannya dengan pertanyaan yang lain, kan dianggap batal pertanyaannya. Jadi jedanya, misalnya kan moderator sudah membacakan nih, sudah sesi pertama, misalnya ada 5 orang penanya sudah dibacakan moderator, ini pertanyaan dari si A, bla bla bla, udah. Jangan kelamaan malaikatnya lewat. Maksimal 3 menit, ya silakan langsung dijawab. Apapun jawaban kawan-kawan nanti akan ditambahkan oleh dosen. Oke, next. Nah, ini format tugas kelompoknya. Nah, ini format tugas fikih munakahat kita. Pakai kertas A4, pakai ini 12 spasi, marginnya, jumlah maksimal 20 halaman lah tugas kelompok. Sistematika isi makalah ada pendahuluan, itu latar belakang, ada pembahasan, isi makalahnya terdapat, objek kajiannya apa, pendapat ulama, ini kan karena fikih munakahat, jadi lebih banyak kepada fikihnya. Dalil-dalilnya itu terakhir ada analisa penalaran hukum, ini bisa dari pendapat sendiri atau bisa kita merujuk dari pendapat-pendapat para ahli. Selanjutnya penutup, daftar pustaka ada footnote-nya. Minimal referensi 3 buah judul buku. Jika referensi dari internet harus dicantumkan tanggal akses dan alamatnya. Oke, next. Nah, ini format tugas mandiri sama aja kurang lebih. Hanya ada batas maksimalnya 30 halaman. Tugas mandiri tadi ya resum semua konten tema makalahnya. Maksimal 30 halaman. Oke, ini bisa dibaca aja lah. Oke, next. Nah, ini SAP kita. Ini adalah mata kuliah kita selama 1 semester. Mata kuliah fikih munakahat A. Ya, hari ini di atas tuh kontrak belajar. Oke, hari ini kita kontrak belajar sudah. Selanjutnya nanti minggu depan, Sabtu depan itu masih Bapak yang menyampaikan, yaitu tinjauan umum pernikahan, pengertian, kedudukan, hukum, tujuan, dan hikmah pernikahan. Ini masih Bapak yang menyampaikan. Minggu ketiga mulai 1 konsep peminangan dan kafaah dalam pernikahan. Kelompok 2 orang-orang yang tidak boleh dinikahi. 3 pernikahan yang bertentangan dengan Islam dan sampai syikok dan fungsi hakamain dalam penyelesaiannya. Ini nomor 6 itu middle test, nomor 14 itu final test. Jadi ada 12 kelompok. Nah, silakan dibagi. Silakan kawan-kawan bagi kelompoknya di grup WhatsApp lah. Nanti setelah ini kita masuk ke grup WhatsApp, kita diskusi terkait kontrak belajar kita, perjanjian kita, tugas-tugas tadi yang belum paham atau yang masih
kurang penjelasan Bapak, nanti kita diskusikan di grup WhatsApp. Nah, untuk ini juga tugas-tugas ini pembagian kelompoknya kita bagi di grup WhatsApp. Nah, ya, kita bagi di grup WhatsApp. Ya, nanti ya habis ini kita masuk ke grup WhatsApp, kita bagi kelompok-kelompoknya, kelompok 1, 2 dan sampai 12 itu siapa-siapa saja yang bertugas di sana. Oke, next. Nah, ini referensi wajib Wahbah Zuhaili, fikih Islam wa adillatuhu, Prof. Khairuddin, hukum perkawinan 1, hukum perkawinan 2, fikih munakahat, nah, ada dari Fatihami, ada Pak Rahman Ghazali, ada perkawinan dalam Islam, Abdurrahman, ada asas-asas hukum Islam tentang perkawinan dari Pak Kamal Mukhtar. Oke, kawan-kawan, ini referensi kita, referensi wajib kita. Silakan kawan-kawan cari paling tidak 1, 2, 3 buku lah. Tadi kan kita wajibkan hukum perkawinan 1, Prof. Khairuddin Nasution. Kawan-kawan paling tidak punya 1 referensi bukunya agar perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan cari yang lain, PDF masalah perkawinan, jurnal-jurnal, artikel-artikel perkawinan, silakan dicari juga. Banyak. Oke. Next. Nah, oke. Selamat belajar. Semoga sukses dan bermanfaat. Manjadda wajada. Oke, silakan. Setelah ini kita kita masuk ke ruang WhatsApp. Di grup WhatsApp kita diskusikan ulang apa-apa saja yang masih belum kita sampaikan di sini, atau ada kawan-kawan yang masih ingin bertanya tentang tugas dan lain sebagainya, silakan kita masuk ke grup WhatsApp. Oke, sekian sampai sini yang bisa Bapak sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.